Ya, kita sudah sama-sama menyaksikan dari rilis dari pihak kepolisian menyatakan 16 orang tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Satu diantaranya adalah anak-anak yang ini diduga menjadi perusak fasilitas umum. Bukan, kita tegaskan lagi, bukan bagian dari peserta Ya, aksi demonstrasi demo ya. ya. Dan bagaimana pihak kepolisian memastikan hak-hak dari para tersangka ini tetap terlindungi. Kita akan membahas mengenai hal ini dan juga bagaimana perkembangan kasusnya. Dengan narasumber yang sudah hadir di studio, sudah ada Ibu Putu Elvina, Wakil Ketua Bidang Eksternal dari Komnas HAM. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Putu. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat pagi, Prof. Suparji. Pagi, Mbak. Dan juga sudah bergabung via Zoom, yakni AKBP Ronald Simanjuntak, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Pak Kasubdit Penmas. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Tamara, Mas Reza, Bu Putu, Prof. Selamat pagi. Pagi. Kita tahu bahwa pihak kepolisian kemarin juga sudah menginformasikan 16 orang tersangka, salah satunya adalah anak di bawah umur. Sejauh ini itu dikatakan adalah perusak fasilitas umum. Bagaimana pihak kepolisian akhirnya bisa menemukan dari para tersangka ini? Apakah memang mereka terorganisir sebelumnya sudah merencanakan untuk merusak beberapa titik, atau memang secara spontan mereka membawa barang-barang yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, bisa kami jelaskan tadi malam Bapak Kapolda Metro Jaya sudah menyampaikan rilis ya penekanan tentang 16 para terduga pelaku ya dalam klaster pembakaran dan perusakan fasilitas umum ya, di mana disampaikan ada 4 TKP Arborea Cafe di Kementerian Kehutanan, terus TKP halte Transjakarta di depan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian TKP depan DPR MPR halte, kemudian halte juga di depan Polda Metro Jaya, Mbak. Jadi di situ ada 16 tersangka, salah satunya adalah anak berhadapan dengan hukum. Dan untuk anak yang berhadapan dengan hukum ini, kita berlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk anak. Ya, peradilan anak, di mana kita upayakan untuk diversi, dan saat ini dari awal penanganan terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan, langsung dititipkan ke orang tua, ya, sambil proses diversinya itu terus diberlakukan kepada dirinya. Dan sedangkan untuk 15 lagi tetap kita proses sebagaimana perbuatan yang mereka lakukan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ronald, ini dari hasil pengungkapan polisi, apakah ada hubungan antara ke-16 orang tersangka ini, dan apakah sudah didalami aliran dana dari masing-masing pelaku ini? Ya, kami jelaskan untuk sementara ini hubungan dari ke-16 orang ini memang tidak terkoneksi, tapi mereka ini mendapatkan seperti ajakan, kemudian provokasi dari beberapa grup yang mereka terima. Disitulah mereka melaksanakan aksinya, ya. Dan seperti yang disampaikan pada rilis sebelumnya, mereka sudah mengetahui di mana letak bom molotov, dan mereka sudah mengetahui juga bagaimana cara membuat bom molotov itu, karena di dalam grup itu bisa kita buktikan bahwa ada metode bagaimana cara membuat bom molotov, dan di mana nanti letak bom molotov itu akan ditaruh oleh para pelaku untuk melakukan pengerusakan dan pembakaran. Jadi ini kalau sudah diketahui lokasinya di mana, cara membuatnya sudah diberitahu, berarti ada koordinatornya. Bisa dibilang begitu? Ya, ini sedang kita dalami. Yang pasti Bapak Kapolda Metro Jaya berjanji kita akan mengungkap sampai ke mastermind-nya, sampai siapa otak dari pelaku di belakang semua dari perbuatan-perbuatan yang terjadi selama di akhir bulan Agustus kemarin. Ya, kalau melihat juga ini kabarnya tidak semua berasal dari Jakarta ya Pak, ada yang dari luar kota juga, tersangka-tersangka ini? Betul. Jadi para tersangka ini bukan berasal dari Jakarta, ada juga dari luar Jakarta, ya, ada dari Tangerang, ada dari Jawa Barat, ya, ada pokoknya beberapa seputaran di wilayah DKI Jakarta. Nah,
bisa kami sampaikan di sini pada kesempatan yang baik ini. Tadi malam juga sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa yang diamankan dan dilakukan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini bukan kawan-kawan yang berunjuk rasa, tapi ini adalah pelaku pengerusakan, pelaku pembakaran fasilitas-fasilitas umum, terutama yang 16 tersangka yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya tadi malam. Pak, kalau tadi dikatakan 16 orang tersangka, apakah memang ada peran masing-masing? Kan tadi Anda mengatakan ada yang juga belajar untuk membuat bom molotov dan lain sebagainya. Dan mereka ada koneksi nggak? Tadi kan walaupun tidak dalam satu komunitas, tapi bagaimana akhirnya pihak kepolisian membaca siapa aktor intelektualnya kalau mereka ini masing-masing nampaknya bekerja sendiri? Ya, jadi pembuktian itu dilakukan oleh kawan-kawan penyidik itu baik secara menggunakan IT maupun secara konvensional, ya Mbak ya, dengan keterkaitan dan dengan keterangan-keterangan beberapa saksi. Dan dari bukti percakapan di beberapa handphone atau alat komunikasi yang didapatkan oleh penyidik yang ada pada terduga pelaku. Di situ terlihat sekali koneksi-koneksi mereka, hubungan-hubungan mereka yang saling bisa berkomunikasi. Kemudian di situ juga saling memberikan informasi ya di dalam grup tersebut. Nah, inilah sedang kita dalami siapa mastermind yang ada di belakang perbuatan selama di akhir bulan Agustus kemarin, gitu loh Mbak. Jadi mohon waktu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum bisa segera mengumumkan beberapa jumlah pelaku lagi, ya, dan apa klaster-klaster mereka, termasuk yang penghasut, kemudian perbuatan anarkis, kemudian nanti ada juga kita rilis juga untuk penjara, ya, yang kita ketahui ada beberapa rumah pejabat yang dijarah. Nah, itu juga kita akan sampaikan pada rilis berikutnya, Mbak. Demikian. Baik, Pak Reynold, mungkin sedikit lagi. Yang cukup menarik adalah tadi Anda katakan ada proses belajar pembuatan bom molotov. Kalau kita runut berdasarkan urutan waktu, ini kan terjadi cukup cepat, Pak. Hanya 2 hari. Di hari Jumat dan juga hari Sabtu terjadi pembakaran fasilitas umum. Bagaimana Anda mengungkapnya? Apakah memang ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari untuk perusakan fasilitas umum, atau memang dia bisa belajar dengan cepat yang hanya 2 hari bisa melakukan ini, Pak? Rencana ini sebenarnya sudah direncanakan beberapa hari sebelum hari kejadian, Mas. Ya, bisa kita buktikan nanti dari penyidik pasti akan menyampaikan bukti tersebut. Ya, terorganisir sekali, ya, terlihat sekali bahwa mulai dari penghasut, kemudian mengajak anak masih yang di bawah umur, anak-anak pelajar untuk segera turun untuk memberikan suaranya, padahal seharusnya bukan tempatnya di situ adik-adik kita pelajar untuk melakukan unjuk rasa. Ada metodenya unjuk rasa untuk anak-anak atau untuk pelajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Nah, kemudian mereka juga digiring untuk melakukan diprovokasi untuk melakukan pengerusakan, pembakaran, bahkan melempari petugas kepolisian, ya, bahkan untuk membakar beberapa fasilitas umum. Terlihat jelas di percakapan mereka di media sosial dengan inisial WA. Baik. Saya mau bergeser ke Ibu Putu. Kalau berbicara Komnas HAM ini merupakan bagian dari tim independen. Ya. Selain itu juga ada 5 lembaga lain ya. Apa saja temuan-temuan awal dari Komnas HAM terkait hal ini? Ya, Komnas HAM memang fokus ya mulai dari tanggal 25 sampai kemudian tanggal awal September, 1 September dan lain sebagainya turun langsung ke lapangan untuk memantau bagaimana peristiwa unjuk rasa tersebut dilakukan. Karena kita tahu bahwa peristiwa unjuk rasa itu dijamin oleh undang-undang. Artinya ini merupakan kebebasan yang dijamin oleh undang-undang dan itu dilakukan oleh beberapa kelompok-kelompok mahasiswa dan lain sebagainya dalam durasi waktu sesuai dengan yang diperkirakan atau yang diatur.
Tapi kemudian memang sayangnya kita harus bisa membedakan aksi unjuk rasa yang memang dijamin oleh undang-undang dengan kerusuhannya. Nah, sehingga kami melihat ada satu pola setidaknya pada saat unjuk rasa mulai dari pagi sampai sore itu tidak sampai terjadi chaos dan lain sebagainya. Tapi beberapa peristiwa misalnya di Jawa Barat misalnya jam 2 siang itu tanpa orasi langsung lempar-lemparan. Beda dengan yang di Jakarta ya. Artinya ada pola-pola yang memang mengidentifikasikan bahwa yang pertama adalah benar-benar unjuk rasa, tapi kemudian diakhiri maksud saya di jam mulai jam 6 ya, karena kan batas waktunya itu jam 18, tapi sesudah itu sudah mulai ada provokasi dan lain sebagainya. Termasuk kita melihat di lapangan bagaimana tiba-tiba terjadi perubahan peserta unjuk rasa gitu yang awalnya mahasiswa sudah pulang, mungkin mereka juga menyadari ada kelompok-kelompok di antara mereka yang kemungkinan adalah provokator, mereka kemudian pulang gitu ya, tapi kemudian unjuk rasa itu kemudian kita tahu berhasil ricuh ya, karena jam 6 dan lain sebagainya, termasuk anak-anak yang kemudian kita rasakan itu digerakkan. Beda dari beberapa demo yang anak-anak terlibat. Nah, ini kelihatan sekali bahwa kok banyak anak-anak yang di sini. Digerakkan kalau dari Komnas HAM sendiri digerakkan secara serentak di beberapa wilayah atau beberapa hanya di wilayah Jakarta saja? Di Jakarta iya. Ini dibuktikan dengan banyaknya kemudian anak-anak yang diamankan ya dalam prosesnya. Baik yang menuju ke area lokasi demonstrasi maupun yang sebelumnya gitu. Artinya mereka belum sampai tapi sudah kemudian diamankan. Beberapa kan mudah diidentifikasi tapi kita tahu bahwa di lapangan itu banyak anak-anak yang perawakannya seperti orang dewasa. Nah, itu mungkin kesulitan untuk identifikasi. Maka Komnas HAM kemudian fokus di situ. Adalah bagaimana untuk membedakan ajakan di sosial media dengan pengajakan yang struktur. Begitu. Nah, ini masih perlu didalami karena kalau ajakan di sosial media kita tahu betul dan kita bisa ngecek ya beberapa konten sosial media yang kemudian menggelorakan semangat anak-anak untuk terlibat. Beberapa bahkan mengaku bahwa kami hanya ingin nonton demonstrasi. Nah, inilah yang kemudian peran-peran pelajar-pelajar atau mahasiswa yang berada di lokasi tersebut yang memang tidak melakukan aksi-aksi anarkis misalnya dan lain sebagainya, itu murni mereka ingin melihat kondisi, tapi mungkin beberapa juga terprovokasi. Nah, untuk itulah kemudian kami mendorong sebenarnya pada saat pertemuan dengan Kapolri kemarin di tanggal 10 kita tahu bahwa ini aksi yang tidak biasanya, makanya kemudian kekhawatiran kita seperti 98 itu terjadi ya, walaupun hanya beberapa rumah pejabat yang dijarah, tapi kalau ini kemudian tidak dilakukan upaya penegakan hukum, nah ini yang kemudian kita khawatir nanti itu ditunggangi dan lain sebagainya. Jadi dorongan kami adalah proses penegakan hukum yang transparan pasti, karena di awal-awal banyak teman-teman dari pendamping hukum itu tidak bisa mengakses ya, mereka misalnya dilaporkan oleh keluarganya dan lain sebagainya, mereka mau akses ke beberapa Polres dan lain sebagainya termasuk Polda itu agak sulit. Makanya kemudian mereka melaporkan ke Komnas HAM, kami kesulitan sebagai pendamping hukum untuk masuk mendampingi klien-klien mereka. Belum lagi juga masih ada yang dinyatakan hilang ya sampai hari ini 3 orang yang dinyatakan hilang, dan kami juga sudah berkoordinasi sebenarnya dengan Mabes. Mudah-mudahan kita tahu artinya apakah 3 orang ini sedang berada di proses hukum, ya, itu harus diinformasikan kan gitu ya. Tapi kalau tidak berarti kan status orang hilangnya itu makin kental begitu. Jadi hingga hari ini karena 3 orang itu lokasinya terakhir kehilang itu berada di wilayah Jakarta Pusat. Nah, artinya kalaupun itu dilakukan proses hukum harusnya nggak jauh-jauh dari Polda Metro Jaya, Polres dan lain sebagainya. Tapi saya mendengar bahwa PMJ sedang berusaha untuk mencari keberadaan 3 orang tersebut yang kemudian kita mungkin bisa nyatakan hilang atau belum kembali dan lain sebagainya seperti itu. Coba kita akan ke Pak Reynold, kalau berbicara mengenai tadi ada dari pihak-pihak keluarga yang sulit untuk berkomunikasi atau aksesnya terbatasi kepada para tersangka ini, Pak. Dan juga bagaimana perkembangan dari 3 orang hilang yang sampai dengan saat ini juga belum ada informasinya. Jadi gini, kan pada saat
mohon izin kami jelaskan. Kalau untuk anak-anak kan sudah kita klaster, ya. Pada saat kita lakukan sterilisasi di beberapa titik, ya, untuk anak-anak kita amankan mereka, kita tanya mau kemana, kan? Mereka nyampaikan kita mau melakukan unjuk rasa di depan DPR MPR RI. Terus kita sampaikan, akhirnya kita bawa ke Polda Metro Jaya dan kita berlakukan mereka seperti anak, kita layaknya anak. Pada saat itu juga hadir juga Komnas Perlindungan Anak, hadir juga beberapa stakeholder yang menangani masalah ini dan mereka langsung berinteraksi dengan anak-anak tersebut dan kita sifatnya terbuka, tidak ada kita tutup-tutupin. Namun untuk para pelaku memang pada saat pemeriksaan awal sedang pendalaman, penyidik konsentrasi untuk mendalami perbuatan mereka masing-masing untuk menghubungkan antara alat bukti dengan keterangan mereka dan beberapa saksi-saksi yang ada. Jadi dibutuhkan waktu, tapi tidak ada dari Polda Metro Jaya untuk mempersulit para pendamping hukum mereka untuk bertemu kepada klien-kliennya, tidak ada. Ya, kami jelaskan. Dan pada kesempatan baik ini juga kemarin Bapak Kapolda juga sudah mengumumkan, ya sebenarnya sudah dari minggu lalu sudah diumumkan bahwa kita membuka hotline untuk pengaduan orang hilang. Bapak Kapolda membuka ruang, silakan bagi ada keluarganya yang sampai saat ini belum ditemukan dari demo kemarin, dari unjuk rasa kemarin, kita membuka di nomor 0812 855 9191. Kami ulangi 0812 855 9191. Di situ silakan melaporkan siapa yang hilang, identitasnya apa, ya identitas lengkapnya tolong diberikan kepada kami. Kami akan berupaya untuk menemukan saudara-saudara kami tersebut. Bapak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan kepada seluruh anggota Polda Metro Jaya, itu adalah saudara-saudara kita. Berarti kalau dia hilang, berarti saudara kita yang adalah hilang. Itu adalah keluarga kita. Jadi kita wajib menemukan mereka. Dimanapun mereka, harus kita segera temukan. Dalam kondisi apapun mereka harus segera kita temukan. Itu perintah dari Bapak Kapolda Metro Jaya kepada seluruh jajaran di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya. Demikian, Mbak. Baik, Prof, ini yang cukup menarik adalah tadi sempat dikatakan bahwa ada perencanaan sebelumnya ketika mereka memang sudah belajar bom molotov dan sebagainya, serta persiapan atau ditempatkan di mana bom molotovnya. Kita akan gali lebih dalam usai jeda berikut, tetap bersama kami.